wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Shalom, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan Rahayu. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 akan mensimulasikan persidangan PT UN. Namun sebelum itu, perkenalkanlah saya Elsa Suryani sebagai panitera. Saya Adam Syakibkan sebagai petugas dan saksi 2. Saya Mawar sebagai kuasa hukum penggugat. Saya Putrina sebagai hakim anggota 1. Saya Pak Beko sebagai hakim ketua. Saya Dwi Febrani sebagai hakim anggota 2. Saya Amra sebagai kuasa hukum tergugat. Saya Jendra Putri sebagai saksi. Itulah tadi perkenalan dari kami, kelompok 1. Sekian dan terima kasih. Mohon perhatian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Shalom, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Disampaikan kepada seluruh pengunjung sidang, baik yang berada di dalam maupun berada di luar persidangan, agar menghormati jalannya persidangan. Di sini juga petugas mengingatkan kepada seluruh pengunjung sidang agar menaati tata tertib yang ada di dalam ruang persidangan sebagai berikut. Dilarang membuat kegaduhan baik di dalam maupun di luar persidangan. Duduk rapi dan sopan selama persidangan. Dilarang makan dan minum di ruang persidangan. Dilarang merokok baik di ruang sidang maupun di dalam gedung pengadilan. Wajib mematikan telepon genggam selama berada di dalam ruang persidangan. Dilarang membawa senjata api, benda tajam, benda peledak, peralatan atau berbagai benda yang dapat membahayakan keamanan di dalam ruang persidangan. Dilarang membawa anak-anak di bawah umur 12 tahun. Membuang sampah pada tempatnya. Untuk melakukan rekaman dimohon untuk meminta izin terlebih dahulu kepada majelis hakim. Itulah tata tertib dalam ruang persidangan. Selanjutnya, apabila saudara melanggar tata tertib tersebut, maka saudara akan dikeluarkan dari ruang persidangan. Dan jika tindakan tersebut merupakan tindak pidana, tidak menutup kemungkinan akan diajukan penuntutan terhadap pelakunya. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om, Shalom, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Baik, silakan duduk ya semuanya. Terima kasih yang mulia. Di sini majelis telah memperhatikan kelengkapan dalam ruang persidangan dan sangat terasa karena telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Selanjutnya, sesuai dengan surat edaran Sekretaris Mahkamah Agung, di sini majelis menghimbau kepada seluruh pihak yang ada dalam persidangan maupun di dalam ruang persidangan agar bantu kami Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar dalam memberantas korupsi dengan tidak memberikan tips, suap, sokongan, pemberian atau janji dalam bentuk apapun. Dan bila ada yang mengatasnamakan, segera laporkan ke bawah semari KPK, Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar ataupun Pengadilan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar. Bisa mengerti semuanya? Bisa yang mulia. Baik, untuk seluruh pihak sudah siap mengikuti persidangan? Siap yang mulia. Begitu kita berdoa terlebih dahulu sebelum kita membuka persidangannya. Sidang Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar yang memeriksa dan mengadili sengketa tata usaha negara dengan nomor register perkara 110-G-2025-PTWN MKS di tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa antara pihak penggugat Andi Pratama Esos dengan pihak tergugat Bupati Kabupaten Sukamaju. Dengan ini majelis akan dibuka dan terbuka untuk umum. Baik, saudara hadir sendiri atau diwakili oleh kuasanya? Diwakili oleh kuasanya ya. Bagaimana untuk pihak tergugat? Apakah saudara hadir sendiri atau diwakili oleh kuasanya? Diwakili oleh kuasa hukumnya yang mulia. Baiklah, kalau begitu untuk masing-masing kuasa hukum silakan maju ke depan untuk membawa surat kuasa khusus, berita acara sumpah serta kartu tanda advokatnya. Silakan. Baik yang mulia. Ya. Silakan. Nah, di sini nama saudara Mawar SMH. Benar yang mulia. Untuk saudara kuasa hukum tergugat benar nama saudara Amran Sanjaya SMH. Benar ya. Silakan Pak. Terima kasih yang mulia. Baik, di sini majelis telah memperhatikan surat kuasa khusus, berita acara sumpah maupun KTA dan masing-masing kuasa hukum dan majelis akan terasa sesuai dengan SEMA nomor 6 tahun 1994. Kalau begitu
kita lanjut ke agenda sidang utama kita pada hari ini, yaitu adalah pembacaan surat gugatan dari pihak penggugat. Bagaimana? Sudah siap pembacaan gugatannya? Sudah siap yang mulia. Sudah dibagikan salinannya kepada pihak tergugat? Sudah yang mulia. Nah, kalau itu silakan ya, bacakan. Terima kasih yang mulia. Surat gugatan kepada yang terhormat Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar. Dengan hormat, saya yang tersebut di bawah ini, Andi Pratama SOS, pekerjaan ASN di Dinas Perhubungan Kabupaten Sukamaju, selanjutnya disebut penggugat. Dalam hal ini diwakili oleh kuasanya Mawar SHM merupakan advokat pada Mawar Law Office, selanjutnya disebut sebagai pihak penggugat. Dengan ini mengajukan gugatan tata usaha negara terhadap Bupati Kabupaten Sukamaju, selanjutnya disebut sebagai tergugat. Objek sengketa tata usaha negara dalam gugatan ini adalah surat keputusan Bupati tentang pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri. Selanjutnya disebut objek sengketa. Tenggang waktu gugatan dianggap telah dibacakan. Kepentingan penggugat yang dirugikan dianggap telah dibacakan. Dasar gugatan bahwa pada tanggal 10 Januari 2025 tergugat telah mengeluarkan objek sengketa terhadap penggugat karena dianggap melakukan pelanggaran disiplin berat, bahwa penggugat merupakan ASN aktif di Dinas Perhubungan Kabupaten Sukamaju yang selama ini menjalankan tugas dengan baik dan tidak pernah dijatuhi hukuman disiplin sebelumnya, bahwa sebelum objek sengketa tersebut diterbitkan, penggugat tidak pernah dipanggil, diperiksa atau dimintai klarifikasi oleh tergugat sebagaimana diatur dalam peraturan pemerintah tentang disiplin pegawai negeri sipil, khususnya pasal 25 dan pasal 26 yang mengatur mekanisme pemeriksaan pelanggaran disiplin, bahwa tindakan tergugat yang langsung menerbitkan SK pemberhentian tanpa memberikan kesempatan kepada penggugat untuk membela diri merupakan pelanggaran terhadap asas audi et altera yang merupakan bagian dari asas atas umum pemerintahan yang baik, bahwa objek sengketa tersebut oleh karena itu cacat prosedur dan bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan serta menimbulkan kerugian bagi penggugat baik secara material maupun imaterial. Permohonan penundaan pelaksanaan objek sengketa, bahwa apabila pelaksanaan objek sengketa tidak ditunda, maka gugatan yang diajukan oleh penggugat berpotensi kehilangan makna karena kerugian yang timbul akibat pelaksanaan keputusan tersebut tidak akan dapat dipulihkan kembali meskipun pada akhirnya gugatan penggugat dikabulkan oleh pengadilan. Bahwa permohonan penundaan ini tidak akan menimbulkan kerugian bagi kepentingan umum karena yang dimohonkan penundaan hanyalah pelaksanaan keputusan pemberhentian terhadap penggugat secara pribadi, bukan terhadap penyelenggaraan pemerintahan secara keseluruhan di lingkungan pemerintahan Kabupaten Sukamaju, bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 67 ayat 1 Undang-Undang tentang Peradilan Tata Usaha Negara, penggugat berhak mengajukan permohonan agar pelaksanaan keputusan tata usaha negara yang digugat ditunda pelaksanaan sampai adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. Petitu dalam penundaan: 1. Mengabulkan permohonan penundaan pelaksanaan objek sengketa. 2. Menetapkan bahwa pelaksanaan objek sengketa ditunda pelaksanaannya sampai adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. Dalam pokok perkara: 1. Menerima dan mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya. 2. Menyatakan batal atau tidak sah objek sengketa. 3. Memerintahkan tergugat untuk mencabut SK tersebut. 4. Memerintahkan tergugat untuk memulihkan kedudukan, hak dan jabatan penggugat sebagai ASN pada Dinas Perhubungan Kabupaten Sukamaju, serta memberikan hak-hak kepegawaiannya secara penuh. 5. Menghukum tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dari perkara ini. Makassar, 25 Januari 2025. Hormat saya, kuasa hukum penggugat. Terima kasih yang mulia. Baik, itulah tadi ya pembacaan gugatan dari penasihat dari kuasa hukum penggugat. Bagaimana kuasa hukum tergugat? Jelas? Jelas yang mulia. Baik, bagaimana kuasa hukum tergugat ingin mengajukan jawaban atas gugatan penggugat? Ya yang mulia, namun sebelum itu izinkan untuk memberikan salinannya terlebih dahulu. Silakan. Izin yang mulia. Silakan. Jawaban gugatan dalam perkara nomor 110/G/2025/TTWMKS Majelis Hakim yang kami muliakan, pihak penggugat yang kami hormati, dengan hormat yang berkenatangan di bawah ini, Bupati Kabupaten Sukamaju yang selanjutnya disebut tergugat, dalam hal ini diwakili oleh kuasanya Amran Sanjaya SHMH, advokat pada Sanjaya Law Office. Selanjutnya disebut pihak penggugat. Dengan ini tergugat kemudian mengajukan jawaban atas gugatan terhadap Andi Pratama SOS, selanjutnya disebut sebagai penggugat. Dengan hormat untuk dan atas nama tergugat, kuasa tergugat dengan ini mengajukan jawaban tergugat atas gugatan tergugat yaitu sebagai berikut. Dalam pokok perkara, bahwa objek sengketa diterbitkan sesuai ketentuan hukum yang berlaku dan didasarkan pada hasil pemeriksaan internal Dinas Perhubungan dan rekomendasi BKD.
sebagaimana diatur dalam pasal 3 dan pasal 4 Peraturan Pemerintah tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil yang memberikan kewenangan kepada PPK untuk menjatuhkan hukuman disiplin berat. Bahwa tindakan penggugat terbukti melanggar disiplin berat berdasarkan laporan atasan langsung dan hasil verifikasi inspektorat. Penggugat telah meninggalkan tugas tanpa izin lebih dari 30 hari kerja berturut-turut yang menurut pasal 8 ayat 11 huruf D Peraturan Pemerintah tentang Disiplin PNS termasuk kategori pelanggaran disiplin berat yang mendapat dijatuhi hukuman pemberhentian. Bahwa keputusan diterbitkan dengan memperhatikan asas proporsionalitas dan kepastian hukum, keputusan pemberhentian tidak dilakukan secara semena-mena, melainkan telah melalui proses administratif yang sah, mempertimbangkan hasil pemeriksaan serta memperhatikan kepentingan dinas dan efisiensi pemerintahan. Bahwa tidak terdapat cacat juridis dalam objek sengketa dikarenakan telah ditandatangani oleh pejabat berwenang, diterbitkan sesuai prosedur dan memenuhi unsur formil maupun material keputusan tata usaha negara. Bahwa permohonan dan penundaan pelaksanaan objek sengketa harus ditolak. Pelaksanaan keputusan pemberhentian merupakan bagian dari penyelenggaraan pemerintah daerah dan menyangkut kedisiplinan aparatur negara, sehingga penundaan justru akan mengganggu kepentingan umum dan tatanan administrasi pemerintahan. Berdasarkan seluruh uraian di atas, tergugat memohon kepada majelis hakim yang mulia agar berkenan menjatuhkan keputusan sebagai berikut. Yang pertama, menolak gugatan penggugat untuk seluruhnya. 2. Menyatakan objek sengketa adalah sah dan mempunyai kekuatan hukum. 3. Menghukum penggugat untuk membayar biaya perkara. Pasal 31 Januari 2025. Hormat saya, kuasa hukum tergugat. Terima kasih yang mulia. Baik, itulah saya jawaban atas gugatan oleh pihak tergugat. Bagaimana pihak penggugat? Apakah saudara ingin mengajukan replik? Iya, yang mulia. Namun saya menunjukkan waktu untuk mengisahkan. Baik, Panitra, 7 hari ke depan tanggal berapa? Itu hari apa? Hari Jumat juga ya? Baik. Kalau begitu sidang kita lanjutkan pada hari Jumat tanggal 7 Februari tahun 2025 pukul 10.00 waktu Indonesia Tengah. Sabar dulu, Panitra. Pukul 10.00 waktu Indonesia Tengah ada agenda sidang lainnya tidak? Tidak ada ya? Baik, pada waktu sekian. Jadi bagaimana saudara bisa? Bisa yang mulia. Kalau gitu sidang hari ini majelis katakan ditutup. Sidang lanjutan dengan nomor register perkara 110/G/2025/PTWN-MKS. Tahun ini majelis katakan dibuka dan terbuka untuk umum. Baik, bagaimana seluruh pihak sudah siap mengikuti persidangan? Siap yang mulia. Bagaimana pihak penggugat? Sesuai dengan agenda sidang kita pada hari ini telah membaca praktik, saudara sudah siap berangkatnya? Sudah siap yang mulia. Baik, kalau gitu sebelum dibacakan diberikan dulu salinannya ya. Silakan. Replik dalam perkara nomor 110/G/2025/PTWN-MKS. Majelis hakim yang kami muliakan, pihak tergugat yang kami hormati, serta pengunjung sidang sekalian. Dengan hormat, saya yang tersebut di bawah ini Adi Pratama SOS disebut tergugat. Dalam hal ini diwakili oleh kuasanya Mawar SKMH, merupakan advokat pada Mawar Office selanjutnya disebut sebagai pihak penggugat. Dengan ini mengajukan replik atas jawaban tergugat Bupati Kabupaten Sukoharjo, selanjutnya disebut sebagai pihak tergugat. Bahwa penggugat tetap pada seluruh dalil dan prediksi gugatan yang telah diajukan sebelumnya, serta menolak seluruh dalil dan eksepsi yang diajukan oleh tergugat karena tidak berdasar hukum dan fakta. Tanggapan atas pokok perkara bahwa tergugat menyatakan SK diterbitkan berdasarkan hasil pemeriksaan internal, namun tidak melampirkan
kuasa hukum penggugat. Terima kasih Yang Mulia. Baik, itu tadi pembacaan replik dari pihak tergugat. Bagaimana saudara tergugat? Apakah saudara ini ingin mengajukan duplik? Kami akan mengajukan duplik Yang Mulia, namun telah minta waktu untuk mempersiapkan. Panitera, 7 hari ke depan, hari dan tanggal Hari Jumat Yang Mulia, tanggal 15 Februari 2020. jam 10-nya tidak ada agenda lain kan? Iya Yang Mulia. Baik, kalau begitu sidang kita lanjutkan pada hari Jumat tanggal 14 Februari tahun 2025. Bagaimana seluruh pihak bisa? Bisa Yang Mulia. Sebelum sidang majelis tutup, masih ada yang mau disampaikan? Cukup Yang Mulia. Karena sudah ada yang mau disampaikan, maka sidang hari ini majelis akan ditutup. Sidang lanjutan dengan nomor register perkara 110-G-2025-PTWN-MKS. Dan ini majelis akan dibuka dan terbuka untuk umum. Baik, bagaimana seluruh pihak sudah siap untuk persidangan? Sudah Yang Mulia. Sesuai dengan agenda sidang kita pada hari ini adalah pembacaan duplik dari kuasa hukum tergugat. Bagaimana? Sudah siap dibacakan duplik? Sudah siap Yang Mulia, mohon izin untuk memberikan salinannya terlebih dahulu. Silakan. Izin Yang Mulia. Silakan. Duplik dalam perkara nomor 110-G-2025-PTWN-MKS Majelis Hakim yang kami muliakan, pihak penggugat yang kami hormati, dengan hormat yang bertandatangan di bawah ini Bupati Kabupaten Sukamaju yang selanjutnya disebut tergugat dalam hal ini diwakili oleh kuasanya Amran Sanjaya SHMH, advokat pada Sanjaya Law Office, selanjutnya disebut pihak tergugat. Dengan ini tergugat hendak mengajukan duplik atas replik terhadap Andi Pratama SOS, selanjutnya disebut sebagai penggugat. Dengan hormat untuk dan atas nama tergugat, kuasa tergugat dengan ini mengajukan duplik atas replik penggugat yaitu sebagai berikut. Tanggapan atas perkara bahwa penggugat menuduh tidak pernah dipanggil atau diperiksa, padahal penggugat telah mengirimkan surat panggilan tertulis tertanggal 5 Januari 2025 melalui atasan langsung di Dinas Perhubungan dan asli pengiriman tercatat di BKPSDM. Dengan demikian, prosedur pemeriksaan dan pemberhentian telah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Bahwa dalil penggugat mengenai pelanggaran asas hak untuk didengar tidak berdasar. Oleh karenanya, tergugat tidak melanggar AUPB, melainkan justru melaksanakan asas tertib administratif dengan kepastian hukum sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2015 bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan inspektorat dan laporan absensi, penggugat tidak masuk kerja selama lebih dari 30 hari berturut-turut tanpa izin, melanggar pasal 8 ayat 9 huruf D Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 bahwa objek sengketa diterbitkan oleh pejabat berwenang memiliki dasar hukum yang kuat dan merupakan keputusan final yang menimbulkan akibat hukum bagi penggugat. Dengan demikian, surat keputusan tersebut memenuhi unsur-unsur keputusan tata usaha negara dan tidak cacat juridis. Bahwa pelaksanaan objek sengketa merupakan bagian dari penegakan disiplin aparatur yang berdampak langsung pada efisiensi penyelenggaraan pemerintahan daerah. Penundaan pelaksanaan justru menghambat kepentingan umum, sebagaimana dilarang dalam pasal 67 ayat 1 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986. Berdasarkan seluruh poin di atas, tergugat mohon kepada Majelis Hakim yang mulia agar berkenan menjatuhkan keputusan sebagai berikut. Yang pertama, menolak gugatan penggugat untuk seluruhnya. 2. Menyatakan objek sengketa adalah sah dan mempunyai kekuatan hukum. 3. Menghukum penggugat untuk membayar biaya perkara. Pasal 14 Februari 2025 hormat saya kuasa hukum tergugat. Terima kasih yang mulia. Baik, itu tadi ya pembacaan duplik dari pihak tergugat. Nah, di sini dikarenakan dari pihak tergugat itu tidak mengajukan poin-poin eksepsi, maka sidang akan kita lanjutkan pada proses pembuktian. Jadi majelis harapkan untuk agenda sidang selanjutnya untuk seluruh pihak membawa bukti suratnya ataupun yang menghadirkan saksi silakan monggo. Tapi ingat itu demi kebenaran material sehingga bisa saudara-saudara memenuhi hak-haknya ya. Baik, 7 hari ke depan tanggal berapa? Hari Jumat tanggal 21 Februari 2025 ya. Februari. Gimana seluruh pihak bisa? Bisa yang mulia. Setelah sholat Jumat jam 1 siang bisa ya? Bisa yang mulia. Baik, kalau begitu sidang dengan ini majelis akan ditutup. Sidang lanjutan dengan nomor register perkara 110-G-2025-PTWN-MKS. Ketika pertama dengan acara pemeriksaan biasa.
menghadirkan saksi. Hadir yang mulia. Saksi siapa namanya? Kami akan menghadirkan 2 orang saksi bernama Jenderal PSH Esos dan Siti Caroline Esos. Namun izin yang mulia kami akan menghadirkannya secara terpisah. Secara terpisah. Bagaimana pihak tergugat keberatan akan hal tersebut? Tidak yang mulia. Baik, kalau begitu silakan dipanggil saksi atas nama Jenokter ini ya. Baik yang mulia. Petugas tolong menghadirkan saksi atas nama Jenderal PSH Esos ke dalam ruang persidangan. Baik. Baik, silakan duduk saudara saksi. Terima kasih yang mulia. Saudari bagaimana keadaannya hari ini? Sehat? Sehat yang mulia. Sudah bisa mengikuti persidangan kan? Bisa yang mulia. Baik. Kalau begitu sebelumnya silakan dibawa ke depan kartu identitas saudara ya. Baik yang mulia. Silakan. Terima kasih yang mulia. Di sini nama lengkap saudara Jenokri, tempat tanggal lahir Makassar, 15 Desember 1975, tempat tinggal Jalan Poros Sukamaju nomor 71, Kabupaten Sukamaju, Sulawesi Selatan. Agama Kristen, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan pegawai negeri sipil. Baik, sudah benar itu semuanya. Benar yang mulia. Di sini sebelum saudara memberikan keterangan di muka persidangan, maka saudara wajib untuk diambil sumpahnya terlebih dahulu. Bagaimana bersedia? Sedia yang mulia. Kalau begitu silakan saudara maju ke depan untuk diambil sumpahnya ya. Baik yang mulia. Petugas silakan bantu. Baik yang mulia. Baik. Silakan letakkan tangan kiri saudara di atas kaki tangan. Dan tangan kanan saudara membentuk seperti ini. Ikuti lafaz sumpah yang kami ucapkan. Demi Tuhan saya berjanji. Demi Tuhan saya berjanji Bahwa saya sebagai saksi bahwa saya sebagai saksi akan memberikan keterangan yang sebenarnya akan memberikan keterangan yang sebenarnya dan tiada lain daripada yang sebenarnya. dan tiada lain daripada yang sebenarnya. Semoga Tuhan menolong saya. Semoga Tuhan menolong saya. Baik, kalau begitu silakan kembali ya, saudara saksi. Terima kasih yang mulia. Di sini dikarenakan saudara telah diambil sumpahnya, maka majelis berharap agar saudara ini memberikan keterangan sesuai dengan apa yang saudara lihat, saudara dengar, dan apa yang saudara alami. Bisa saudara mengerti? Saya yang mulia. Di mana saudari saksi berkantor sebagai pegawai negeri sipil? Saya berkantor di Dinas Perhubungan Kabupaten Sukamaju yang mulia. Sejak kapan saudari ini bekerja sebagai PNS? Sudah lama yang mulia, sejak akhir tahun 2004 bulan September. Di Toraja Utara ya. Terus dipindahkan di Sukamaju itu sejak kapan? Sejak tahun 2023 yang mulia. Waktu itu saya dipindah tugaskan untuk ikut serta suami saya yang juga pindah kerja tugas di Kabupaten Sukamaju. Baik, selanjutnya sekarang saudari ini menjabat sebagai apa di Dinas Perhubungan Sukamaju? Sebagai kepala dinas yang mulia. Yang terakhir, sejak saudari ini dipindah tugaskan sudah jadi kepala dinas atau ada jeda waktu baru saudari diangkat? Saya tidak langsung diangkat dari kepala dinas yang mulia. Kebetulan beberapa bulan setelah saya pindah ke Kabupaten Sukamaju, kepala dinas sebelumnya meninggal dunia. Jadi karena saya PNS yang golongan 4B, jadi saya yang diangkat dari kepala dinas yang mulia. Baik, silakan untuk kuasa hukum tergugat. Baik, yang mulia. Baik, tadi saudara menerangkan bahwa saudara ini merupakan kepala dinas di Dinas Perhubungan Kabupaten Sukamaju. Benar tidak? Benar. Baik, berarti saudara sudah kenal dengan penggugat dengan baik ya? Ya, saya kenal Bu karena dia salah satu PNS di Dinas Perhubungan Kabupaten Sukamaju. Baik, kalau begitu apakah saudara mengetahui terkait SK Bupati Sukamaju tentang pemberhentian dengan hormat terkait atas permintaan sendiri yang ditujukan kepada penggugat? Terkait hal tersebut saya tahu Bu karena saya sendiri sedang berada di kantor pada saat penggugat menerima SK tersebut. Saudara ingat tanggal berapa itu? Tanggal 10 Januari tahun 2025. Baik, sebelum tanggal 10 itu apakah saudara tahu kalau ada surat pemanggilan pemeriksaan yang ditujukan kepada penggugat? Sepertinya tidak ada. Ditahan dulu ya, kuasa hukum tergugat untuk saudara saksi. Di sini majelis beritahu ya, kalau misalkan saudara menjawab itu saudara bilang saja tahu atau tidak tahu. Kalau misalkan saudara tidak yakin, bilang saya tidak tahu. Bisa saudara mengerti? Bisa ya? Baik, jadi di sini surat pemanggilan pemeriksaan tersebut ada atau tidak? Saya sama sekali tidak tahu yang mulia terkait surat pemanggilan pemeriksaan tersebut. Tidak ada ya? Ya. Baik, silakan kuasa hukum Terima tergugat. kasih yang mulia. Saya lanjutkan saudara saksi kalau dari tanggal 5 Januari 2025 sampai dengan sekarang juga tidak ada surat pemanggilan tersebut ya Pak?
kebetulan SK dari Pak Bupatinya saja yang ada, surat panggilan pemesannya tidak ada. Baik, pertanyaan terakhir dari saya, apakah saudara mendapatkan informasi tidak terkait surat pemanggilan pemeriksaan tersebut? Dan rekan-rekan kerja juga tidak ada sama sekali informasi. Ya. Baik, silakan kuasa hukum tergugat. Baik, yang mulia. Baik, untuk saudara saksi, bagaimana keadaan saudara hari? Tuhan baik Pak. Baik, di sini saya akan menanyakan terkait kejadian-kejadian yang sudah agak lama, mungkin beberapa bulan sebelum keluarnya surat keputusan bupati. Bisa ya saudara saksi? Bisa Pak, silakan. Baik, di sini kan saudara kasih tahu penggugat sebagai bawahan saudara di dinas perhubungan, benar ya? Benar Pak. Saudara tahu penggugat itu sejak kapan? Sejak tahun 2023 Pak, waktu saya pertama kali dipindah tugaskan ke Dinas Perhubungan Kabupaten Sukamaju. Apakah saudara saksi juga tahu terkait pelanggaran disiplin berat yang dilakukan oleh pihak penggugat sekitar bulan Oktober sampai bulan November 2024? Tentu saya tahu Pak, karena saya sendiri yang melaporkan penggugat karena dia sudah meninggalkan tugas lebih dari 30 hari kerja Pak. Memangnya penggugat saat itu tidak meminta izin ke saudara atau pejabat berwenang lainnya? Sama sekali tidak ada konfirmasi dari penggugat untuk itu. Dari aktif yang mulia. Baik, saudara yang saksi. Di sini majelis ingin bertanya, apakah saudara memang tidak mendapatkan informasi keberadaan penggugat selama dia menjalankan tugasnya tersebut? Sebenarnya ada yang mulia, hanya informasi simpang siur. Waktu itu info yang beredar ada dua. Pertama, orang tua dari penggugat meninggal dunia. Kedua, ada sengketa tanah milik penggugat di kampungnya yang mulia. Kalau dari penggugat sendiri tidak menginformasikan saudara? Iya yang mulia. Selanjutnya, saudara ingat siapa yang menyerahkan SK Bupati Sukamaju kepada penggugat tersebut? Ingat yang mulia. Ketua BKD dari sekretaris BKD sendiri yang mulia. Baik, untuk saudara saksi masih ada yang mau disampaikan? Cukup yang mulia. Kalau begitu saudara sudah bisa meninggalkan ruang persidangannya. Baik, terima kasih yang mulia. Silakan. Baik, bagaimana kuasa hukum penggugat? Masih ada saksi yang ingin dihadirkan? Saya yang mulia, petugas tolong bantu hadirkan saksi atas nama ada yang ke ruang persidangan. Baik Bu. Silakan duduk, saudara saksi. Baik yang mulia. Saudara bagaimana keadaannya hari ini? Sehat? Sehat yang mulia. Bisa mengikuti persidangannya? Bisa yang mulia. Baik, kalau begitu silakan bawa ke depan KTP saudara untuk diperiksa identitas. Baik yang mulia. Ini kata saya yang mulia. Silakan Pak. Terima kasih yang mulia. Di sini soal nama lengkap saudara Adam Gabriel, benar? Benar yang mulia. Tempat tanggal lahir Kendari, 22 Maret 1990, tempat tinggal Jalan Poro Sukamaju, Kabupaten Sukamaju, Provinsi Sulsel, agama Kristen, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan pegawai negeri sipil, benar itu semua? Betul yang mulia. Baik, sebelum saudara memberikan keterangannya di persidangan, maka saudara wajib dan bersumpahnya. Saudara bersedia? Bersedia yang mulia. Baik, kalau begitu silakan saudara maju untuk yang bersumpahnya. Petugas akan membantu ya. Baik yang mulia. Baik, saudara silakan letakkan tangan kiri saudara di atas Alkitab dan tangan kanan saudara membentuk seperti ini. Semoga Tuhan menolong saya. Baik, silakan duduk kembali ya, saudara saksi. Baik, terima kasih yang mulia. Di sini karena saudara telah mengambil sumpahnya, maka majelis berharap agar saudara memberikan keterangan sesuai dengan apa yang saudara lihat, apa yang saudara dengar, dan apa yang saudara alami. Bisa ya? Bisa yang mulia. Baik, saudara bekerja di mana? Baik, saya bekerja di Dinas Perhubungan Kabupaten Sukamaju sebagai pegawai negeri sipil. Sudah lama ya saudara bekerja di sini? Sudah cukup lama Bu, sekitar dari tahun 2015. Apa jabatan saudara di Dinas Perhubungan Sukamaju? Kalau saya hanya staf di bidang umum yang mulia. Saudara tahu jabatan penggugat di dinas tersebut? Penggugat juga sama yang mulia. Baik, silakan kuasa hukum penggugat bertanya. Baik, terima kasih yang mulia. Baik, selain sebagai rekan kerja, apakah saudara mempunyai hubungan lain dengan penggugat? Baik, selain sebagai rekan kerja, saya juga sangat berteman akrab dengan penggugat karena memang kami satu ruangan kerja. Apakah saudara tahu bahwa penggugat menerima SK Bupati Sukamaju tentang pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri yang ditujukan kepada penggugat? Saya ingat sekali waktu itu penggugat ini kaget sekali karena dapat menerima SK itu. Baik, siapa yang menyerahkan SK-nya? Kalau tidak salah waktu itu ketua BKD dan sekretarisnya. Kapan kejadian tersebut?
Setahu saya sih tidak pernah, Bu. Saya juga tidak pernah lihat. Oke, baik. Pada waktu yang saya sebutkan tadi, apakah penggugat selalu masuk kantor atau tidak? Pada saat itu dia selalu masuk, Bu. Dan itu saya sama-sama pada saat itu. Baik. Dan saudara tidak pernah melihat penggugat menerima surat panggilannya Panggilan tidak pernah. dari kantor yang mulia? Baik, silakan kuasa hukum terduga. Baik, yang mulia. Baik, untuk saudara saksi. Tadi saudara katakan kalau saudara ini berkawan akrab dengan pihak penggugat, benar? Betul. Sebagai teman akrab penggugat, apakah saudara tahu kalau penggugat pernah lebih dari 30 hari meninggalkan tugasnya sebagai PNS di Dinas Perhubungan Kabupaten Sukamaji? Iya, begini Pak. Saya memang tahu pada saat itu beliau pernah tidak masuk kantor itu selama 30 hari. Kapan kejadian itu? Saya sih sekitar bulan Oktober atau November tahun 2024, Pak. Nah, pada saat itu apakah penggugat ada memberikan konfirmasi tidak kenapa ia sempat meninggalkan tugasnya sampai selama itu? Kalau tidak salah Pak, waktu itu beliau chat saya itu karena ada sengketa tanah di kampung ini. Tapi penggugat ada tidak menginformasikan permohonan izin kepada atasannya? Setahu saya tidak ada, Pak. Dari kami cukup yang mulia. Ya. Baik, untuk saudara saksi, masih ada yang mau disampaikan? Tidak ada yang mulia. Dikarenakan sudah ada yang mau disampaikan, maka saudara sudah bisa mendengarkan ruang persidangan ya. Baik, terima kasih yang mulia. Baik, bagaimana pihak penggugat? Apakah masih ada saksi yang ingin dihadirkan? Sudah cukup yang mulia. Ya, bagaimana pihak tergugat? Apakah saudara ingin menghadirkan saksi dalam ruang persidangan? Kami tidak akan menghadirkan saksi yang mulia. Tidak akan menghadirkan saksi. Yang mulia. Baik. Kalau begitu, sidang dengan agenda pembuktian telah selesai. Maka agenda sidang kita selanjutnya adalah pembacaan kesimpulan dari para pihak yang insya Allah akan dilaksanakan 1 minggu lagi, tanggal 28 Februari tahun 2025. Bagaimana seluruh pihak bisa? Bisa yang mulia. Baik, kalau begitu sidang dengan di majelis tunda dan ditutup. Sidang lanjutan dengan nomor register perkara 110 garing G garing 2025 garing PT WNMKS dengan ini majelis akan dibuka dan terbuka untuk umum. Baik, bagaimana untuk keseluruhan sudah siap untuk persidangan? Siap yang mulia. Sesuai dengan agenda sidang kita pada hari ini itu adalah pembacaan kesimpulan dari para pihak. Kita untuk pihak penggugat dulu sudah siap bacakan kesimpulan. Baik, kalau begitu sebelum dibacakan dibacakan dulu salinannya ya. Silakan baca. Terima kasih yang mulia. Kesimpulan penggugat dalam perkara nomor 110 garing G garing 2025 garing PT WNMKS, Majelis Hakim yang kami muliakan, pihak tergugat yang kami hormati, serta pengunjung sidang sekalian. Dengan hormat, saya tersebut di bawah ini, Andi Pratama Esos, selanjutnya disebut sebagai penggugat. Dalam hal ini diwakili oleh kuasanya Mawar SHM, merupakan advokat pada Mawar Law Office, selanjutnya disebut sebagai pihak penggugat. Dengan ini mengajukan kesimpulan penggugat dalam sengketa tata usaha negara terhadap Bupati Kabupaten Sukamaji, selanjutnya disebut sebagai tergugat. Sehubungan dengan telah selesainya dibacakan berkas-berkas para pihak serta telah dilakukan proses pembuktian, maka perkenankan kami mengajukan kesimpulan sebagai berikut. 1. Bahwa pada tanggal 10 Januari 2025 tergugat telah mengeluarkan objek sengketa terhadap tergugat karena dianggap melakukan pelanggaran disiplin berat. 2. Bahwa sebelum objek sengketa diterbitkan, tergugat tidak pernah dipanggil, diperiksa atau dimintai klarifikasi oleh tergugat sebagaimana diatur dalam peraturan pemerintah tentang disiplin pegawai negeri sipil. 3. Bahwa objek sengketa oleh karena itu cacat prosedur dan bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan serta menimbulkan kerugian bagi penggugat, baik secara material maupun imaterial. Bahwa pelaksanaan keputusan aqua akan menimbulkan kerugian yang sangat besar bagi penggugat, baik secara material maupun imaterial. 5. Bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 67 ayat 1 Undang-Undang tentang Peradilan Tata Usaha Negara, penggugat berhak mengajukan permohonan agar pelaksanaan keputusan tata usaha negara yang digugat ditunda pelaksanaannya sampai adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. 6. Bahwa permohonan penundaan ini tidak akan menimbulkan kerugian bagi kepentingan umum karena yang dimohonkan penundaan hanyalah pelaksanaan keputusan pemberhentian terhadap penggugat secara pribadi, bukan terhadap penyelenggaraan pemerintahan secara keseluruhan di lingkungan pemerintahan
kesimpulan dari pihak penggugat. Jadi bagaimana pihak tergugat? Saudara yang mengambil kesimpulan kan? Yang mulia, namun sebelum itu izinkan saya untuk kebaikan saya yang terlebih dahulu. Izin yang mulia. Selamat. Kesimpulan tergugat dalam perkara nomor 110-G/2025-PTWN-MKS Majelis Hakim yang kami muliakan, pihak penggugat yang kami hormati, dengan hormat yang bertandatangan di bawah ini, Bupati Kabupaten Sukamaji selanjutnya disebut pihak tergugat dalam hal ini diwakili oleh kuasanya Amran Sanjaya SHMH, advokat pada Sanjaya Law Office, selanjutnya disebut pihak tergugat. Dengan ini tergugat hendak mengajukan kesimpulan tergugat terhadap perkara tata usaha negara melawan Andi Pratama SOS, selanjutnya disebut sebagai penggugat. Dengan hormat dan atas nama tergugat, kuasa tergugat dengan ingin mengajukan kesimpulan tergugat sebagai berikut: bahwa objek sengketa diterbitkan sesuai ketentuan hukum yang berlaku dan didasarkan pada hasil pemeriksaan internal Dinas Perhubungan dan rekomendasi BKD sebagaimana diatur dalam pasal 3 dan pasal 4 Peraturan Pemerintah tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil yang memberikan kewenangan kepada PPK untuk menjatuhkan hukuman disiplin berat. Bahwa penggugat telah dipanggil secara patut melalui surat pemanggilan tertanggal 5 Januari 2025 untuk memberikan klarifikasi, namun yang bersangkutan tidak hadir tanpa alasan yang sah, sehingga pemeriksaan dilakukan secara in absentia sesuai ketentuan pasal 26 ayat 3 Peraturan Pemerintah tentang Disiplin PNS dan tidak melanggar asas-asas umum pemerintahan yang baik. Bahwa tindakan penggugat terbukti melanggar disiplin berat berdasarkan laporan atasan langsung dan hasil verifikasi inspektorat. Penggugat telah meninggalkan tugas tanpa izin lebih dari 30 hari kerja berturut-turut yang menurut pasal 8 ayat 11 huruf D Peraturan Pemerintah tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil termasuk kategori pelanggaran disiplin berat yang dapat dijatuhi hukuman pemberhentian. Bahwa keputusan diterbitkan dengan memperhatikan asas proporsionalitas dan kepastian hukum. Keputusan pemberhentian tidak dilakukan secara sewenang-wenang, melainkan telah melalui proses administratif yang sah, mempertimbangkan hasil pemeriksaan serta memperhatikan kepentingan dinas dan efisiensi pemerintahan. Bahwa kerugian yang dialihkan bersifat subjektif dan bukan akibat langsung dari tindakan penggugat. Hilangnya jabatan, pendapatan, dan reputasi merupakan konsekuensi hukum dari keputusan yang sah secara administratif, bukan kerugian yang timbul karena perbuatan melawan hukum oleh tergugat. Bahwa tidak terdapat cacat rilis dalam objek sengketa dikarenakan telah ditandatangani oleh pejabat berwenang, diterbitkan secara prosedur dan memenuhi unsur formal maupun material keputusan tata usaha negara sebagaimana diatur dalam pasal 1 angka 9 Undang-Undang tentang Tata Usaha Negara. Bahwa permohonan penggunaan pelaksanaan objek sengketa harus ditolak. Pelaksanaan keputusan pemberhentian merupakan bagian dari penyelenggaraan pemerintah daerah dan menyangkut kedisiplinan aparatur negara, sehingga penundaan justru akan mengganggu kepentingan umum dan tatanan administrasi pemerintahan. Fakta persidangan dianggap telah dibacakan. Berdasarkan seluruh uraian di atas, tergugat memohon kepada majelis hakim yang mulia agar berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut. Yang pertama, menolak gugatan tergugat untuk seluruhnya. 2. Menyatakan objek sengketa adalah sah dan mempunyai kekuatan hukum. 3. Mendukung penggugat untuk membayar biaya perkara. Makassar 28 Februari 2025. Hormat saya kuasa hukum tergugat. Terima kasih yang mulia. Baik, itulah tadilah kesimpulan dari pihak tergugat. Nah, di sini dikarenakan keseluruhan kesimpulan telah dibacakan dari masing-masing pihak, maka agenda selanjutnya adalah pembacaan putusan akhir yang akan diputus oleh majelis hakim pada tanggal 6 Maret tahun 2025. Baik, bagaimana keseluruhan? Bisa? Bisa yang mulia. Kalau begitu, sidang dinyatakan ditutup. Sidang lanjutan dengan nomor register perkara 110-G/2025-PTWN-MKS. Dengan ini majelis nyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Baik, bagaimana untuk seluruh pihak sudah siap mengikuti persidangan? Siap yang mulia. Di sini sesuai agenda sidang kita pada hari ini yaitu adalah pembacaan putusan dari majelis hakim. Di sini majelis ingatkan kepada seluruh pihak agar memperhatikan pembacaan putusan yang majelis akan bacakan. Putusan nomor 110-G/2025-PTWN-MKS. Demi keadilan berdasarkan ketuhanan dan Maha Esa, Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara pada tingkat pertama dengan acara biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara
Andi Pratama SOS dalam hal ini diwakili oleh kuasanya Mawar SHMH yang merupakan advokat pada Mawar Law Office selanjutnya disebut penggugat. Melawan Bupati Kabupaten Sukamaju dalam hal ini diwakili oleh kuasanya Amran Sanjaya SHMH yang merupakan advokat pada Sanjaya Law Office selanjutnya disebut sebagai tergugat. Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut setelah membaca berkas perkara, telah mendengar dan memperhatikan tentang duduk perkara dianggap telah dibacakan, tentang pertimbangan hukum dalam pokok sengketa, menimbang bahwa pada gugatannya tersebut penggugat memohon pembatalan dan pencabutan terhadap objek sengketa karena telah diterbitkan oleh tergugat secara bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan telah melanggar asas-asas umum pemerintahan yang baik, menimbang bahwa surat keputusan tata usaha negara dapat dikatakan sebagai produk pejabat tata usaha negara yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku apabila yang tidak berwenang atau keputusan tersebut bertentangan dengan ketentuan yang bersifat prosedural maupun substansial serta bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik. Menimbang bahwa setelah mencermati dalil-dalil gugatan penggugat, jawaban tergugat, bukti-bukti dan kesimpulan yang diajukan oleh para pihak di persidangan, maka yang menjadi inti permasalahan dalam sengketa ini adalah apakah objek sengketa akuo yang diterbitkan oleh tergugat telah bertentangan dengan ketentuan yang bersifat prosedural yang diatur dalam perundang-undangan terkait dan asas-asas umum pemerintahan yang baik. Menimbang bahwa pada pokoknya penggugat mendalilkan dalam gugatannya bahwa penerbitan objek sengketa akuo tidak sesuai prosedur dikarenakan sebelum diterbitkan penggugat tidak pernah menerima surat pemanggilan pemeriksaan terhadap dengan pelanggaran disaat oleh penggugat. Menimbang bahwa dalam jawabannya penggugat berdalih bahwa sudah dilaksanakan pemanggilan pemeriksaan terhadap penggugat yang didukung dan bukti surat C1. Menimbang bahwa peraturan yang mengatur terkait prosedur pemanggilan pemeriksaan diatur dalam pasal 15 PP tentang prosedur pegawai negeri sipil yang dimana dalam perkara itu mewajibkan tergugat untuk memanggil secara tertulis penggugat dan diduga melakukan pelanggaran disiplin. Menimbang bahwa berdasarkan pasal 53 ayat 2 UUD Undang-Undang tentang PT UN menjelaskan suatu keputusan tata usaha negara dapat dinyatakan batal atau tidak sah apabila bertentangan dengan prosedur yang berlaku. Menimbang bahwa di dalam proses persidangan tergugat hanya mampu menghadirkan satu alat bukti yaitu bukti surat dengan nomor D1 yang merupakan surat pemanggilan pemeriksaan. Namun menurut majelis dapat dibantah dengan keterangan dua orang saksi yang dihadirkan oleh penggugat bahwasannya dua saksi tersebut menerangkan penggugat tidak pernah mendapatkan surat panggilan tersebut sehingga penerbit objek sengketa terdapat cacat prosedur. Menimbang bahwa oleh karena tergugat dalam menerbitkan suatu surat keputusan akuo adalah terbukti cacat hukum dari segi prosedur karena telah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, maka dengan demikian terhadap gugatan penggugat beralasan hukum dikabulkan untuk seluruhnya dan terhadap surat keputusan akuo harusnya dinyatakan batal serta mewajibkan kepada tergugat untuk mencabut objek sengketa akuo. Menimbang bahwa berdasarkan alasan-alasan permohonan penundaan yang diajukan penggugat, maka majelis berkesimpulan oleh karena penerbit objek sengketa berdasarkan prosedur dan substansi sehingga perlu pengadilan mengabulkan permohonan tersebut dikarenakan keberhasilan asal kepentingan penggugat. Menimbang bahwa oleh karena gugatan penggugat dikabulkan untuk seluruhnya, maka berdasarkan pasal 110 junto pasal 112 Undang-Undang tentang PT UN kepada tergugat dihukum membayar biaya perkara. Mengingat peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini, mengadili dalam penundaan mengabulkan permohonan penundaan penggugat, memerintahkan tergugat untuk menunda pelaksanaan objek sengketa sampai adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. Dalam pokok perkara, mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya, menyatakan batal surat keputusan Bupati Sukamaju nomor 12 tahun 2025 tentang pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri terhadap Andi Pratama SOS, mewajibkan tergugat untuk mencabut objek sengketa tersebut di atas, memerintahkan tergugat untuk merehabilitasi dan memulihkan nama baik harkat dan martabat serta mengembalikan kedudukan penggugat ke posisi semula, menghukum tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp300.000. Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim pada Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar pada hari Jumat tanggal 7 Maret 2025 oleh saya sendiri Eko Hairus SHMH sebagai Hakim Ketua, Dwi Ayu Febrianti SHMH dan Putri Dakusuma SHMH masing-masing sebagai Hakim Anggota dan dibantu oleh panitera pengganti pada Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar yang dibacakan pada hari itu juga dan dihadiri oleh seluruh pihak. Baik, itulah tadi pembacaan putusan akhir dari Majelis Hakim. Baik, bagaimana untuk pihak penggugat dulu? Apakah saudara menerima pikir-pikir dulu atau menolak putusan dari majelis? Kami sangat menerima ya mulia. Baik, bagaimana pihak penggugat? Apakah saudara menerima pikir-pikir dulu atau menolak putusan dari majelis? Pikir-pikir yang mulia. Baik, apabila saudara ingin menolak putusan majelis, maka saudara dapat mengajukan memori banding melalui panitera
pada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar. Bisa mengerti? Bisa yang mulia. Baik, sebelum sidang ini majelis tutup, masih ada yang ingin disampaikan? Cukup yang mulia. Dikarenakan sudah tidak ada yang ingin disampaikan, maka sidang Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar yang memeriksa dan mengadili sengketa tata usaha negara dengan nomor register perkara 110-G-2025-PT UNMKS di tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa antara pihak penggugat Andi Pratama SOS melawan pihak tergugat Bupati Kabupaten Sukamaju. Dengan ini majelis nyatakan ditutup. Itulah tadi penampilan kelompok 1 dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.